Boleh. Malam Langsung. Bante, yang di Bante. Ya, Yang Mulia Bante, Bapak Ibu, Rama Ramani, Sugihoto Namo Buddhaya. namo budaya. Pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran untuk pembacaan parita bersama bagi ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Yang diprakarsai oleh Grup Anjang Sana Wihara Eka Dhammaloka atau GAE tanggal 4 Februari 2025 yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Tita Yanyo Mahatera. Adapun nama-nama yang pada malam hari ini kita bacakan, semoga segera sembuh kembali. Bante Jaya Dhammo Tera Bali, Bhiksuni Badra Sukita Jiangli dirawat di Rumah Sakit Susi PIK. Tiga Bapak Adi Chandra Batam sekarang di Rumah Sakit Elizabeth Singapura. Bapak Angka Wijaya Surabaya. Bapak Bobby Gunawan sedang dirawat di Hospital Guangzhou. Bapak Chang Tenpin Belitung, Bapak Chang Tiam Fui Belitung, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Eko Kuncoro Rumah Sakit Adiusada Undaan D208, Bapak Harja Wandira Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak I Dewa Nyoman Wibawa Bali, Bapak Johan Pranata Rumah Sakit Adiusada Undaan J205, Bapak Kwok Suni Suryadi Jakarta, Bapak Liao Wenwen Wenmen Bogor, Bapak Li Guanhin Singaraja Bali, Bapak Lim Kwang Ming atau Suminto Lukman Bondowoso, Romo Purnadi Jakarta, Bapak Rudianto Ciswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tamodren Surabaya, Bapak Tirta Himawan atau Ma Chaolung Surabaya, Bapak Chen Kiva Singkawang, Bapak Cio Lulu Rumah Sakit Usada Undaan D201, Bapak Willy Tejalesmana Bali, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Ibu Ami Jusjam Pamulang, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Katarina Jati Marlina Pondok Gede, Ibu Cecilia Kosasih Arizona, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Krisnanti Sutanto Malang, Ibu Ciu Ping Ing Bondowoso, Ibu Chong Siu-yun Belitung, Ibu Ji Joklang Rumah Sakit Adiusada Undaan B206, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Winata Jakarta, Ibu Emi Jakarta, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Fungping Surabaya, Ibu Herlina Toli-Toli, Ibu Herlina Hawijono Surabaya, Ibu Hunasih Hunarsih Surabaya, Ibu Imelda Lorencia Tangerang, Ibu Inggiwati Surabaya, Ibu Ko Fungme Bandung, Ibu Lani Wijaya Surabaya, Ibu Laupikwa Surabaya, Ibu Loswime Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lim Cek Ing umur 91 Surabaya, Ibu Lilik Sukatio Surabaya, Ibu Lindawati Malang, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lopocen Gading Serpong, Ibu Luisa Mintarsya Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta, maaf sebentar, Ibu Eng Aifang Cibubur, Ibu Engkeng Kengwa Cibubur, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Nita Jakarta, Ibu Oi Fung Ing, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya,
Ibu Riana di perusahaan Mutiara Pluit, Perumahan Mutiara Pluit, Blok F2 nomor 5 Tangerang. Ibu Sandrawatiku, Rumah Sakit Adi Husada Undaan Kamar D 417. Ibu Serliani Wiganda Jakarta. Ibu Sirli Hawijono Surabaya. Ibu Siswati Jakarta. Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya. Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tan Novilia Astan Surabaya sedang dirawat di Penang, Ibu Tan Singhua Jakarta, Ibu Tintin Bali, Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, Ibu Chin Keo dan Meriana Jalan Jati nomor 12B Pekanbaru Riau. Ibu Triwulan Handayani Bekasi, Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng Serang, Ibu Yuli Jakarta, Ibu Yunita Halim Palembang, Nyonya Lilian Eng Jakarta, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Vin Evano Wijanarko sedang berobat di Kuala Lumpur, Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawasena di saya di Syana Nanda Iskandar Jakarta, Saudari Karin Jambi, Saudari Dewa Ayu Novianti Wibawa, Saudari Jun Suto Wijoyo Semarang, Saudari Jelen Celestiatan Tanjaya dirawat di National Hospital University Singapura, Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar, Saudari Sherile Jakarta Utara, Saudari Susi atau Huang Sigi Jakarta, Saudari Wen Xiu Jin Surabaya, Evi Jason Penang Malaysia, adik Brian Alvero Jusianto Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto, Manado. Adik Vin Evano Wijanarko, Lombok, sedang berobat di Kuala Lumpur, Malaysia. Anak Kalunana Harto, Kalijudan Taruna nomor 3, Karuna 3 nomor 30, Surabaya. Demikian nama-nama yang telah kita bacakan, yang akan kita bacakan agar kondisi yang bersangkutan segera mengalami kesembuhan. Untuk itu, marilah Bapak Ibu kita awali pembacaan parita ini dengan nama Kara Patah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam haku mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawasata yasaca mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakarehi tang bhagawantang sasa dhammang sasa waka sanggang abibu jayama. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara selama, marilah kita bersama-sama memohon tuntunan Ti Sarana Pancasila bersama-sama. Mayang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasila Pancasila Niyacama Niyata Dutiampi Mayang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasila Niyacama
Ya, ikuti apa yang saya ucapkan. Yang Mahang Wadami Tang Wadeta. Amma Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Selesai sudah pengucapan tiga perlindungan, yaitu berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, dan berlindung kepada Sangha. Berikut adalah pengucapan Pancasila Buddhis. Sarana Gamanam Paripunnam Amma Bante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumichachara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramerayama Japama Dattana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surame Raya Majapamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Inilah yang disebut sebagai Pancasila Buddhis.
yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. Dikatakan bagi mereka yang bisa mempraktikkan ini dengan baik, maka tidak akan kekurangan materi, setelah meninggal akan terlahir di alam surga dan akhirnya mencapai nibbana. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbutting yanti tasma silang wisodaye. Amma Bante Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya kami mohon Bante berkenan untuk memimpin pembacaan parita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya, baik Romo. Ya, para Romo, Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ya, mari kita eh, bersama-sama di masing-masing tempat ya membaca eh, parita di buku parita mulai dari halaman 72 atau 73. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo Jakuma Mohamalapakato Samang Wabuto Sugato Vimuto Marasapasa Winimo Jayanto Pape Sikemang Janatang Wineyang Buddhang Warantang Sirasana Mami Loka sanatan ca winayakan ca tante jasa te jaya siddhi hotu sabantaraya ca winasa mentu Dhammo dajoyo viyatassa satu dase siloka sawisudi magang Nia Niko Dhamma Darasadari Sata Waho Santikaro Sucino Dhammang Warantang Sirasa Namami Moha Padalang Upasanta Dahang Tante Jasa Tejayasi dihotu sabantaraya cawina sabentu sadammasena sugata nugoyo lokas sapapu pakile sajeta Santo sayang santiniyo jakoca swakata dhammang widitang karoti sanggang warantang sirasa namami buddha nubuddhang samasila ditting tante jasa te jaya siddhi hotu Sabantaraya Jawina Samentu Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Ete nasat jawan jena Sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang ete nasat jawajena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang
etena sajja wajjena sottite hotu sabbada maha karuniko nato attaya sabbapaninang puretva parami sabba pato sambodhimuttamang etena sajja wajjena mahontu sabbupaddawa maha akaruniko nato hitaya sabbapaninang puretva parami sabba pato sambodhimuttamang etena sajja wajjena mahontu sabbupaddawa maha akaruniko nato sukhaya sabbapaninang puretva parami sabba pato sambodhimuttamang etena sajja wajjena mahontu sabbupaddawa. Manggala Sutta dari syair yang kedua. Asewana cabalanang panditanang casewana puja ca pujaniyanang etang manggalamuttamang patirupade sawasoca pupe cakata punyata atasamma panidica etang manggalamuttamang bahu saccang ca sippanca winayo ca susikkito subasita caya waca etang manggalamuttamang mata pitu upattanang puttadarassa sanggaho anakula cakamanta etang manggalamuttamang danan ca dhammacariya ca nyatakanan ca sanggaho anawajjani kammani etang manggalamuttamang arati wirati papa Majapana ca sanyamo appamado ca dhammesu etang manggalamuttamang garawo ca niwato ca santuthi ca kata yuta kale na dhammasawanang etang manggalamuttamang Khanti ca sowa cassata samananan ca dassanang kale nadam masakacha etang manggalamuttamang tapo ca brahmacariyan ca arya satca nadassanang nibbana saccikiriya ca etang manggalamuttamang Buddhassa kadammehi cittang yassana kampati asokang wirajang khemang etang manggalamuttamang etadisa nikatwana sabbatthama parajita sabbatta sokting gaccanti tante sang manggalamuttamang di sebagian dari Ratana Sutta. Yang kinci witang idawa hurang wa sage suwa yang ratanang panitang
nano samang atitata gatena idam pibutte ratanang panitang etena satjena suat tihotu kayang wiragang amatang panitang yadat jaga sakya muni samahito nate na dhamme na samadhi kinci idam pi dhamme ratanang panitang ete na satche na suwatti hotu yang buddha setho pariwanna isucing samadhimanantarikannya mahu samadhinate nasamo na wijjati idam bidhamme ratanang panitang ete nasacce nasuwatti hotu ye puggala atthasatang pasattha Cattari etani yugani honti te dakhineya sugatassa sawaka ete sudinnani mahappalani idampi sangge ratanang panitang ete nasacce nasuwatti hotu Yesu payutta manasa dalena nikkamino gotamasa sanamhi te patipatta amatang wigaiha latta mudani buting bunjamana idam pisangge ratanang panitang ete nasacce nasuwatti hotu Kinang Puranang Nawang Nati Sambawang Wiratta Citta Yatike Bawasmin Te Kina Bija Aviruli Chanda Nibanti Dira Yathayam Padipo Idam Pisangge Ratanang Panitang ete nasacce nasuwatti hotu yani dabutani samagatani bummani wayani wa antalikke tathagatang dewa manussa pujitang buddhang namassa masuwatti hotu Yani dabutani samagatani bummani wayani wa antalike tathagatang dewa manussa pujitang dhammang namassa masuwatti hotu Yani dabutani samagatani Bummani wayani wa antalike tathagatang dewa manussa pujitang sanggang namassa masuwatti hotu karaniyamathaku salena yantang santang padang abhisamecca sakko uju ca suhuju ca suwaco ca samudu anati mani santus sako ca subaro ca appakico ca salahu kauti Santindriyo ca nipako ca appagabbo kulesu ananugito naca kuddang sama care kinci ye na vinyu pare upawadeyum sukhino wa khemino hontu
Sabbe satta bhavantu sukhitatta ye ke cipana bhutati tasawata warawa anawasesa Dikawa ye mahantawa majjima rasaka anukatula Ditthawa ye ca adittha ye ca dure wasanti avidure Bhutawa sambhawe siwa sabbe satta bhavantu sukhitatta naparo parang nikubetha nati manye takatha cinang kanci biaro sana patigasanya Nanyamanya saduk kamicheya mata yatha niyang puttang ayusa eka putta manurakhe evam pisat babhutesu manasambhavaye aparimanang mettan casab balokasming Manasambhawaye aparimanang udang ado catiriyanca asambadang awerang asapatang tithan carang nisinnowa sayanowa yawatassa wigatamido etang sating adit Teya Brahmametang Viharang Idamahu Dittinca Anupagamma Silawadassane Nasampanno Kame Suvine Yagedang Nahi Jatu Gabbaseyang Punareti di Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manussanang buddho bhagawa ti Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehipassiko Opanaiko Paccatang Veditap Bo Vinyuhi Di Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupati panno bhagavato sawaka sangho Nyayapati panno bhagavato sawaka sangho Sami cipati panno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa Gala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyaketang Lokasa Di Bojanggo sati sangkato dhammana vijayo tatha viriyang piti passadi bojangga catatha pare samadupekha bojangga satte te sabbadassina munina sammadakkhata Bhavita bahuli kata sangwat
tanti abinyaya nibbanaya ca bodhiya etena sajjawajjena sottite hotu sabbada ekasmin samaye nato moggalanan cakassapang gilane dukkite diswa bojjangge sattade sai te catang abinanditwa roga muccing sutang kane etena sajjawajjena sottite hotu sabbada ekada dhammarajapi gelanye na bipilito cundat here natanyewa bana pat pet wana sadarang samodit waca abada tamha utthasithanaso etena sajjawajjena sottite hotu sabbada pahina te ca abada tinannampi mahesinang Maggahata kilesawa pattanupatti dhammatang etena sajjawajjena sottite hotu sabbada Yandu nimittang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagahodu supinang akantang Buddha nubawe nawinasamentu yandu nimittang awamanggalanca Yo cha manapo sakuna sasado papa gahodu supinang akantang dhamma nubawe nawinasamentu yandu nimitang awamanggalanca Yo cha manapo sakuna sasado papagahodu supinang akantang sangga nubawe nawinasamentu halaman 116 kalau tidak salah. Ya. Jula Manggala Cakawala Gatha. Sabbabuddhanubawe sabbadhammanubawe sabbasangganubawe buddharatanang dhammaratanang sanggaratanang tinan ratananang anubawe caturasiti saha sadhamma kanda nubawe napitaka taya nubawe najina sawaka nubawe nasabete roga sabete baya sabete antaraya sabete awamanggala Ayuwadako, Danawadako, Siriwadako, Yasawadako, Balawadako, Wanawadako, Sukawadako, Hotu Sabbada Dukkaro Gabaya Wera Soka Satu Padawa
aneka antaraya piwina santu tate jasa jaya siddhi danang labang soti bagyang sukang balang siri ayu jawano jabogang Budi Jaya Sawa Satawasa Ca Yucaji Wasidi Bhavantu Te Bhavantu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Buddha Nubawe Nasada Soti Bhavantu Te Bhavantu Sabba Manggalang Rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhawe nasada soti bhavantu te bhavantu sabba manggala rakantu sabba dewata sabba sangha nubhawe nasada soti Bhavantu te Sadu, sadhu, sadhu, sadu, sadhu. sadu. Demikian selanjutnya, mohon Bante berkenan untuk memimpin meditasi. Ya, baik. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, ibu-ibu, ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, eh, setelah kita membaca parita, nah sekarang mari kita bermeditasi sejenak. Pada kesempatan ini kita akan melakukan meditasi metta bhavana. Kita pakai cara yang sangat sederhana saja, yaitu kita mengucapkan berulang-ulang di dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita mengucapkan kata-kata ini berulang-ulang di dalam hati dengan sungguh-sungguh dengan tulus, sungguh-sungguh mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Perhatian ditujukan ke pengucapan kata-kata ini di dalam hati. Telinga seolah-olah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Meditasi dimulai.
Sakbe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama, setelah kita bersama-sama membacakan parita yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante Ditayang Mahatera, juga demikian kita sudah bermeditasi, maka marilah kita dengarkan anusasana singkat yang dibawakan oleh Bante Ditayang Mahatera. Waktu kami persilahkan, Bante. Ya, Romo, ya Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Eh, ini tampaknya masih dalam suasana Imlek, ya. Eh, ya, kami ucapkan selamat Tahun Baru Imlek, ya. Eh, Kyonghi untuk semuanya bagi yang merayakannya. Dan ya, pada kesempatan ini ya kami akan mengajak kalian untuk sama-sama ya berbincang-bincang tentang Imlek. Kata Imlek sebetulnya secara harafiah itu berarti kalender lunar. Karena sebagaimana kita ketahui, kalender di dunia pada dasarnya ada tiga macam. Jadi dulu yang kalender yang pertama itu berdasarkan pengamatan terhadap bulan. Karena itu yang paling gampang dilihat oleh manusia. Jadi ketika manusia melihat apa ya bulan dari bulan purnama lalu berubah menjadi bulan sabit lalu menjadi bulan gelap lalu berubah lagi menjadi bulan sabit lagi lalu menjadi bulan purnama lagi. Lalu itu ditandai sebagai satu bulan. Lalu dengan anggapan bahwa setahun hanya ada 12 bulan, maka dikatakan setahun itu ada sekitar 354 hari. Nah, itu yang disebut sebagai kalender lunar atau kalender bulan. Saudara kita yang Muslim itu masih sampai saat ini masih memakai kalender itu. Jadi oleh karena itu, dibandingkan dengan kalender internasional di mana setahun 365 hari, maka kalender bulan itu setiap tahun maju 11 hari. Jadi oleh karena itu kita bisa lihat bahwa eh, Lebaran atau Tahun Baru Islam itu setiap tahun selalu maju, ya sekitar 11 hari per tahun. Nah, itu adalah kalender bulan. Kemudian ada lagi, eh, kemudian ada lagi satu ini jenis kalender yang lain, namanya kalender matahari atau kalender solar. Ya, solar itu bukan minyak solar, tapi solar dalam hal ini adalah matahari. Jadi kalender matahari itu berdasarkan ini putaran. Jadi ketika bumi mengelilingi matahari satu putaran, maka eh, itu dianggap satu tahun. Ya, bagaimana cara dulu orang-orang dulu mengetahui itu bumi mengelilingi matahari satu tahun, satu satu kali. Bahkan mungkin sebetulnya dulu juga apa ya? Dulu juga sebagian orang beranggapan bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Lalu bagaimana mereka itu menghitung satu satu siklus itu hubungan antara bumi dengan matahari. Jadi itu berdasarkan misalnya ini kita bangun satu tonggak. Jadi awalnya matahari dari sini. Dari sini dia menyinari, oh tonggaknya bayangannya di satu di satu apa ya satu titik gitu ya. Lalu nanti matahari dia akan bergerak.
ya. Selain dia terbit dan tenggelam, dia posisinya juga ada berubah setiap hari berubah. Nah, sampai satu ujung nanti, nah, jadi ujung tonggaknya itu sampai satu ekstrim juga. Nah, jadi ketika apa ya, bayangan matahari kembali ke tempat asalnya, ya, nah, itu satu siklus, maka itu dihitung sebagai 1 tahun. Jadi itu adalah sistem kalender matahari. Kebanyakan kalender di Asia Timur, ya, kalender di Tiongkok, kalender di India, ya, eh, itu menggunakan kombinasi. Jadi awalnya mereka menggunakan kalender bulan karena itu yang paling gampang dilihat. Tapi kan orang Asia Timur itu mereka kan bercocok tanam. Nah, ketika mereka bercocok tanam lalu menggunakan kalender bulan, lalu ternyata itu tidak sinkron karena tahunnya itu maju terus. Jadi oleh karena itu untuk menyesuaikan kalender dengan apa musim bercocok tanam, maka mereka kombinasikan kalender bulan dengan kalender matahari. Nah, kalau di Tiongkok, jadi ada apa? Jadi mereka juga ada sistem kalender yang lain, yaitu setahun dibagi menjadi 24 bagian dan contoh yang sekarang bisa kita lihat, misalnya makan ronde, ya, tongzi gitu. Itu kalau kita perhatikan itu kan tongzi ini salah satu dari 24 bagian itu. Jadi kita lihat itu setiap tahun kalau dicocokkan dengan dibandingkan dengan kalender internasional selalu di tanggal yang sama. Kalau bukan tanggal 21, 22. Kemudian yang lain lagi yang bisa kita lihat itu contohnya adalah Qingming, sembayang Cengbeng. Itu juga pakai sistem pembagian 24 bagian. Dan kita juga lihat setiap tahun kalau bukan tanggal 4 itu tanggal 5. Jadi itu adalah sistem kalender solar. Jadi untuk tujuan bercocok tanam sehingga ya sebetulnya kalender Imlek itu adalah gabungan kalender bulan dan kalender matahari, ya. Dan untuk untuk supaya bisa terjadi sinkron. Jadi kalender bulan itu setiap sekian tahun itu tambah 1 bulan. Jadi pegangannya itu setiap 19 tahun itu ada 7 kali eh, bulan ada tambah 1 bulan. Jadi 7 kali ada penambahan 1 bulan atau lungue gitu kalau istilah Hokkiannya. Ya, jadi tahun baru Imlek itu sebetulnya berdasarkan kalender Imlek atau tepatnya itu kalender lunisolar, yaitu kalender gabungan kalender matahari dengan kalender bulan. Sejarah Imlek sebetulnya sudah ribuan tahun, ya, sudah ribuan tahun. Jadi kalau kita cari di internet, ada yang menggunakan sistem 4.000 tahun. Jadi ada yang sistem 4.000 tahun. Lalu kalau di Indonesia pakai angka kelahiran Konghucu, ya. Apa Jadi ada macam-macam, ada beberapa versi penghitungan tahun mulainya tahun tahun baru Imlek. Tapi kalau dari sejarah kita lihat itu tahun baru Imlek sebetulnya mengalami proses evolusi, berubah sedikit-sedikit gitu. Eh, ya, itu sedikit tentang sejarah tahun baru Imlek. Dan biasanya ya eh, ketika Imlek, tahun baru Imlek datang, biasanya di rumah-rumah orang pasang huruf ya Fu gitu, Hoki punya Hok ya huruf itu.
harapannya semoga pada tahun ini ya keluarga tersebut ya eh, apa ya eh, keluarga tersebut penuh dengan hoki ya. Lalu apa yang dimasukkan dengan hoki? Secara tradisi ya hoki itu ya mencakup beberapa aspek. Dikatakan bahwa eh, kalau seseorang itu panjang usia, dikatakan itu hoki. Lalu kalau seseorang itu eh, punya kekayaan yang banyak, lalu memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, maksudnya itu di masyarakat dia termasuk orang terpandang, entah itu karena kekayaannya, karena apa keningratannya, ya status keluarganya dari keluarga yang terkenal atau dari jabatannya. Ya. Nah, itu juga dikatakan memiliki hoki. Lalu eh, dikatakan kalau bisa sehat, memiliki badan yang sehat, hidupnya tentram. Nah, itu juga dikatakan hoki. Kemudian dikatakan kalau orangnya suka berbuat baik, orangnya suka kebajikan, itu juga dikatakan hoki. Nah, konsep tentang orangnya suka kebajikan ini mirip sama konsep hoki atau manggala berkah di dalam agama Buddha. Nanti di belakang kita akan cerita. Kemudian yang terakhir ya yang dikatakan hoki itu adalah bisa meninggal dengan kondisi yang baik ya, bukan meninggal karena meninggal dalam kejadian yang tragis misalnya atau meninggal dengan penuh penderitaan begitu. Jadi dikatakan ya jadi bisa kalau kita bisa meninggal dengan kondisi yang baik dalam kondisi yang baik itu dikatakan juga hoki. Nah, itu kira-kira konsep hoki secara tradisional. Nah, sekarang bagaimana konsep hoki secara Buddhis? Ya, secara Buddhis, ya mungkin kita bisa merujuk ke ini Manggala Sutta yang tadi kita juga sempat baca. Ya, tadi kan di Manggala Sutta dikatakan bahwa asewana ca balanang panditanang ca sewana puja ca puja nianang etang manggala mutamang. Jadi dikatakan bahwa kalau eh, bisa bergaul dengan orang yang bergaul dengan eh, orang yang bijaksana, lalu tidak bergaul dengan orang yang dungu. Dalam hal ini maksudnya orang dungu di sini adalah orang yang tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, ya, maka dikatakan itu merupakan sebuah berkah. Lalu menghormati mereka yang layak dihormati itu juga merupakan sebuah berkah. Ya, Eh, dalam kesempatan ini saya tidak akan cerita panjang lebar tentang Manggala Sutta ini, hanya singkat saja. Ya, kemudian tinggal di tempat yang sesuai, dikatakan juga itu berkah. Tempat yang sesuai itu adalah tempat yang masih ada Dhamma, sehingga kita bisa sering bertemu dengan teman-teman sedama, kita masih bisa ya menjalankan menjalankan sila, kita bisa mempraktekkan meditasi, kita bisa mendengar ceramah, begitu. Itu adalah tempat yang sesuai. Kemudian ya memiliki motivasi diri yang kuat, yaitu misalnya kalau sila saya masih kurang bagus, ya saya berusaha meningkatkan sila saya. Kalau keyakinan saya masih kurang bagus, ya kurang kuat, ya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya perlu meningkatkan keyakinan saya. Kemudian berpengetahuan cukup banyak, memiliki keterampilan, ya, kemudian terkendali dalam hal perilaku baik
jasmani, ucapan maupun batin, lalu ucapannya itu apa ya, sesuai, ya, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak kasar, ya, lalu tidak gosip dan lain sebagainya. Ya, jadi menjaga ucapan kita, lalu melayani orang tua, ya, juga apa, menopang keluarga, support terhadap keluarga, bisa bekerja secara teratur, secara sistematis, suka berdana, lalu uh, ya menjauhi minuman apa keras, ya, hidupnya tidak lengah. Nah, itu juga dikatakan merupakan berkah. Ya, ya. Jadi uh, prinsipnya yang dimaksudkan dengan hoki atau berkah itu di dalam agama Buddha, kalau kita merujuk ke Manggala Sutta, itu sangat mirip dengan yang konsep hoki di secara tradisi, terutama bagian yang haute, yaitu menyukai kebajikan. Jadi agama Buddha itu lebih mementingkan apa yang kita lakukan saat ini dan di masa yang akan datang. Tidak terlalu melihat apa yang sudah lewat. Oh, karma baik saya, karma baik lampau saya bagaimana? Tidak begitu di apa? Tidak begitu ditekankan karena apa yang sudah lewat sudah tidak bisa kita ubah lagi. Yang bisa kita ubah, yang bisa kita apa ya? Upayakan adalah apa yang terjadi pada saat ini. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu, ya, Sang Buddha lebih menekankan bahwa dikatakan orang yang hoki itu orang yang suka menanam bibit-bibit karma baik. Ya, di saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Hoki. Itulah yang disebut sebagai berkah. Ya, ini sedikit cerita tentang hoki atau berkah. Ya, semoga di tahun yang baru ini, ya, umat-umat, terutama umat-umat Surabaya, ya, bisa diliputi penuh dengan hoki. Mereka-mereka yang sakit, ya, bisa mendapatkan kesembuhan, ya. Dan saya juga memperhatikan romonya eh, sudah mulai menguasai cara baca paritas sesuai tanda baca. Bagus tuh. Ya, saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, Terima kasih silakan. Bante atas Ya, uraian dan sejarah tentang Qingming, Imlek, dan juga ya. makan ronde dan sebagainya. Cuman tadi Bante tidak membahas satu hal yang saya cukup menggelitik Bante. Kalau Hmm, sejarahnya Imlek seperti itu, Angpo itu sejarahnya bagaimana Bante? Karena Imlek itu kok erat sekali dengan Angpo. Mohon, itu apakah memang dari dulunya memang setiap Imlek itu identik dengan pemberian angpo atau itu angpo itu berkembang akhir-akhir ini saja? Terima kasih Bante. ya, ya. Gini, apa? Ada legenda bahwa kenapa orang bisa merayakan Imlek? Kalau merayakan Imlek kan itu namanya Kuonian. Kuonian. Konon ya, menurut legenda dulu itu ada satu apa ya raksasa yang namanya Nien, dan dia itu setiap hari sehari sebelum Imlek begitu itu dia akan memangsa manusia. Nah, jadi untuk tujuan menghalau raksasa Nien yang suka memangsa manusia ini, maka orang menggunakan berbagai cara, ya, misalnya membunyikan petasan biar niennya itu takut katanya, lalu menggunakan warna merah, ya, warna merah karena katanya dia takut melihat warna merah. Jadi oleh karena itu, ya, ketika tahun baru Imlek, ya, orang-orang pakai baju merah, ya,
pakai ampau, ya, ya, eh, ya kertas berisi uang, kertas merah yang di dalamnya itu diisi uang. Ya. Eh, Lalu kenapa ya selain warna merahnya kenapa diisi apa? Diisi uang? Ya, mungkin itu juga sejenis apa ya? Di dalam agama Buddha juga kita tahu bahwa ketika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, itu pasti orang lain itu akan merasa senang. Ya, mungkin ini juga untuk menjaga hubungan baik ya antara sesama, terutama ya kasih ampau ke anak-anak. Nah, kalau kasih ampau ke anak-anak atau yang lebih muda itu biasanya itu sejenis doa dari orang tua terhadap anaknya atau yang lebih muda. Karena ampau itu ini apa ya untuk bahasa daerah tertentu itu namanya lise. Lise itu artinya eh, manggala ya berkah. Jadi orang tuanya itu kasih ampau, kasih lise kepada anak-anak, kepada mereka yang lebih muda, itu berarti memberikan berkah kepada anak-anak atau yang lebih muda. Itu sejenis doa untuk yang anak-anak. Jadi itu mungkin apa itu alasan mengapa ketika Imlek ya eh, biasanya orang suka kasih ampau. Saya pikir kalau Romo mungkin sudah tidak dapat ampau lagi, tapi yang justru sebaliknya Romo yang kasih ampau. Betul, Bante. Betul. Dan ada aturan-aturan itu memang aturan itu dibuat kok jadi saya bertanya-tanya ya aturan yang belum menikah dan sebagainya itu memang ada aturan lama ya Bante. Ya, ya itu sejenis apa tradisi saja ya tradisi. Jadi boleh saja yang belum menikah apa ya, yang belum menikah misalnya ini seorang anak dari keluarga, mungkin tahun baru dia tidak kasih ampau kepada orang tuanya, tapi sebelum sebelum Imlek itu dia pasti ada kasih ini juga, ada kasih apa ya uang kepada orang tuanya untuk apa merayakan Imlek. Biasanya begitu. Jadi memang secara formal mungkin dia tidak kasih ampau ke orang tua, tapi secara ini ya non formal, secara diam-diam begitu sebelum Imlek ya biasanya ada kasih ke orang tua juga. Dan apa memang ya secara tradisi dikatakan hanya mereka yang sudah menikah baru sejenis wajib gitu kasih ampau. Yang belum menikah mungkin dianggap kalau belum menikah berarti kan belum punya mata pencaharian. Padahal ini kan belum tentu juga ya. Ya. Tapi secara umum ya, yang belum menikah, misalnya baru umur 12 tahun, umur 16 tahun belum menikah, ya memanglah ya belum punya mata pencaharian, belum punya penghasilan, sehingga ya mungkin dia belum mampu untuk memberi ampau. Ya, Ya, baik, terima kasih Bante ya, atas ya, pencerahannya. Jadi mudah-mudahan para umat juga menyadari bahwa yang Imlek itu yang paling nonjol, yang paling diingat selalu angpo saja. Tapi Bante tadi menguraikan bahwa di balik Imlek itu ternyata ada hal-hal yang luar biasa, Bante. Jadi selanjutnya tidak hanya Imlek, apa hanya angpo yang dipikir. ya, Ya, terima kasih ya, Bante. ya. Ya, selanjutnya mungkin eh, pembahasan Imlek versi suhu Kasin akan berbeda lagi. Mungkin akan menambah wawasan Ya, lagi dari suhu Kasin. Silakan suhu Kasin. Mungkin Imlek dari versi suhu Kasin akan berbeda. Terima kasih. Terima kasih Maharomo Tony yang malam ini sungguh luar biasa mengulas soal angpau, pokok ndak angcoa. Yang kami muliakan Bante Titanyano Mahatera, yang saya hormati para Romo, Ramani, dan yang saya kasih saudara-saudara kita dimanapun berada, baik yang sehat maupun ada yang sedikit mengalami gangguan kesehatan. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Tamu budaya. Sesuai dengan apa yang diuraikan Yang Mulia Bante Titanyano Matera,
bahwa malam ini adalah masih suasana Imlek. Maka saya sedikit menggunakan bahasa Mandarin, tapi ini belajar Bante. Jing ai ditanya no tahu sang.今年我们也是还是过新年的，就是新年快乐，身体健康，万事如意。Tentu yang Bante tadi uraikan bahwa ini adalah mengenai penanggalan. Penanggalan lunar adalah bulan dan matahari solar. Maka solar jangan diibaratkan bahan bakar. Kita pun mempunyai LPG, tidak usah gentar. Karena LPG dalam dhamma pun bisa diartikan lancar, ping'an, gembira ria di suasana Imlek ini yang mulia Bante. Sungguh luar biasa tadi yang diuraikan Bante begitu mengenang dalam suasana Sinja ini Bante. Mengenai angpau itu kita sudah dapat dari yang mulia Bante Titayano melebihi angpau karena anusasana itu jadi bekal untuk suatu materi kekuatan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang saat ini kondisinya kurang sehat. Semoga di dalam tahun ular ini kita selalu juga bersemangat, selalu membabarkan dhamma dan belajar selalu untuk memberi kasih bagi sesama. Semoga Sakti Ratana, Buddha dan Dhamma, Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe Sata Bawantu Sukit Tata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Ya, Oke, ya, Pak terima Kasim. kasih Suhu Kasin. Ya, Ini versi dari Suhu Kasin melengkapi pemahaman kita tentang Imlek. Baik, untuk melengkapi pembacaan Parita pada malam hari ini, sudilah Bante untuk memimpin pelimpahan jasa, Bante. Terima ya, kasih. baik. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita menutup eh, pembacaan parita kita pada malam ini dengan membaca parita Patidana. Kita mencoba untuk melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita dapatkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Semoga mereka turut bergembira. Hendak mayang pati danang karoma se punya sida nikatassa yana nya nikata dime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca Mai hang mata pita dayo ditha me cha pya ditha wa anye majata verino satta tithanti lokasmin te bumma chatuyo nika pance kacatuwo kara sansaranta bhawa bhawe nyatang ye patidanang me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwe dayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukha jiwino kema padan japapontu te sasi jatang suba sadu sadu sadu. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama sekalian, marilah
kita beranmodama kepada Yang Mulia Bante Tita Yanyo Mahatira. Okasa Vandami Wandami Ante Abiwadana silisa nicang udang pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Sadu, 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 sadu. Mahanumodana Bante. Ya, Terima kasih Bante, Terima Anumodana kasih Bante. Bante. Terima ya, kasih Bante, Anumodana Bante. Anumodana ya, pamit Bante. ya, ya, Bante pamit. di Ya Asoka ini. Bante, sehat-sehat selalu Di Asoka Bante. ya Ya, Bante. Sehat-sehat Hah? selalu Bante. Ya, ya, Bante di ya, pamit Asoka. ya. Ya Bante, Ya, selamat malam. semuanya Ya, terima ya, kasih Bante. ya, Malam. ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan nama Karapata, mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Romo Edi. Kami persilahkan Romo Edi. Ya, baik. Terima kasih Romo Tony atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ding, Romo ding. Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Selasa depan, tanggal 11 Februari, pembacaan parita dipimpin oleh Yang Mulia Bante Kuttadhammo Mahatera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit, bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramani Hidi. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami dihubungi kembali agar nama-nama tersebut bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita suci yang telah kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya demikian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Oh, Namo Namo Buddhaya. pengumuman pembagian angpo nggak disampaikan Romo? Romton ini loh mau bagi Romton. Iya. Dan tadi sing diurusi Romo anu Angpo Saya. mungkin mau bagi. Itu tuh. Gak usah sungkan Romo. Iya. Atau tuh besok nanti. Baiklah, Ya. Bapak Ibu, Rama-Ramani sekalian, setelah kita membacakan parita-parita suci, bermeditasi dan mendengarkan anusasana, marilah kita tutup puja bakti pada malam hari ini dengan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Vivatim Swagato Swagato Bhagavata Dhammo Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Tanghang Namami. Marilah bersama-sama mengucap Sabe Sapi Sata Sata Manto Manto Kitata Kita Duga Semoga Swamalu Semoga Sadu Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih angponya Romo. Ditutup, Mbak Di. Nih. Oke. Kalau masalah perangkuan cepet banget ya Romo-Romo ya. Langsung nyanda. Langsung nyanda. Adik Tapi mikir. enggak apa-apa, itu manusiawi kok. Iya. Kalau masih doyan angko berarti masih sehat gitu loh. Nah, itulah. Masih normal. Bukan sehat, waras. Masih normal Iya, ya. masih Wis nggak normal. ngerti Oke. angpo iku rada perlu diobatnya. Nah, gitu. Oa. Oke, terima kasih Su, terima kasih Romo Edi, Romo Tony, dan Romo Ramani yang lain. Mari kita tutup. Sampai ketemu minggu depan. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Sehat, sukses selalu. Terima kasih. Bye-bye. Bye.